Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Jaldi dengan NIM 1202041158. Di sini atau di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih hukum Islam di Asia Tenggara tersebut. Sebelum kita mengenal hukum Islam di Asia Tenggara, kita harus tahu ada 3 kelompok Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu kelompok Islam mayoritas. Kelompok Islam mayoritas ini terdiri dari negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Yang kelompok kedua yaitu Islam yang pernah mayoritas. Islam yang pernah mayoritas ini yaitu seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Yang ketiga yaitu Islam minoritas. Islam minoritas ini yaitu ada Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Kalau kita mengenal hukum Islam di Indonesia, untuk pertama yaitu kita kenal yaitu hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia itu terdapat yang pertama kali yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara material, yang menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pada tanggal 10 Juni 1991, KHI dibentuk melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 1991 sebagaimana hukum material peradilan agama. Latar belakang penyusunan KHI ini ialah keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek KHI. Kompilasi hukum Islam ini terdiri atas 3 buku masing-masingnya, yaitu buku pertama tentang perkawinan, buku kedua tentang kewarisan, dan buku ketiga tentang perwakafan. Dan kompilasi hukum Islam ini terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku, dan porsinya pun berbeda-beda. Yang terbesar ialah pada buku hukum perkawinan, kemudian yang terbesar kedua yaitu hukum kewarisan, dan yang paling sedikit yaitu hukum perwakafan. KHI ini dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara, dan ini menjadi salah satu dasar untuk pengembalian keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang dilakukan kepada pengadilan agama. Dan Indonesia ini tidak menganut hukum pidana, tetapi ada salah satu daerah yang diberikan hak khusus untuk itu, yaitu seperti Aceh. Aceh ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam yang disebut juga hukum jinayah. Undang-undang yang menerapkan itu disebut Konun Aceh, yaitu nomor 6 tahun 2004 tentang konun-konun yang berisi aturan kehidupan masyarakat Aceh yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam.
Di atas tadi kita sudah mengetahui kan bagaimana hukum Islam di Indonesia. Dan bagian kedua ini kita akan menjelaskan bagaimana sih hukum Islam di Malaysia tersebut. Sebelum kita mengetahui hukum Malaysia, ada dua kelompok partai Malaysia, yaitu UMNO atau disebut dengan United Malaya National Organisation, dan PAS yang disebut sebagai Partai Islam se-Malaysia. Baik UMNO ataupun PAS ini keduanya mempunyai misi yang sama, yaitu sama-sama menerapkan hukum Islam di Malaysia. Jika kita mengkaji hukum Islam di Malaysia tersebut, banyak disebutkan bahwa pada sebagian hukumnya Malaysia itu telah menjalankan hukum Islam, namun penerapannya masih terbatas, baik yang menyangkut persoalan perdata ataupun yang menyangkut tentang persoalan pidana. Seperti dalam bidang perdata, meliputi tentang pertunangan, nikah, cerai, atau pembatalan nikah. Sedangkan dalam persoalan pidana mengatur hal seperti penganiayaan, penyalahgunaan minuman keras. Itu diatur dalam peraturan Malaysia. Walaupun beberapa masalah telah diatur dalam hukum Islam di Malaysia, namun hukum Inggris tetap diberlakukan pada sebagian besar legislasi dan jurisprudensi atau undang-undang hukum perdata yang menyebutkan bahwa jika tidak didapatkan hukum tertulis di Malaysia, pengadilan perdata harus mengikuti hukum adat Inggris atau aturan yang lain atau yang sesuai. Dan demikian hukum Islam hukum Islam itu hanya berlaku pada wilayah tertentu yang berhubungan dengan keluarga saja. Dan melihat eksistensi hukum Islam di Malaysia ini sesungguhnya belum berlaku secara menyeluruh terhadap semua penduduk negara tersebut. Hal ini karena masih adanya pengaruh hukum koloni Inggris yang pernah menjajah Malaysia. Baik, setelah kita ketahui hukum Islam di Malaysia yang ada di atas tadi, dan pada bagian ini kita akan menjelaskan bagaimana sih hukum Islam di Brunei Darussalam tersebut. Baik, akan kita ulas lebih lanjut, yaitu Brunei Darussalam adalah salah satu negara di kawasan di Asia Tenggara yang menerapkan hukum Islam perdata dan pidananya Islam. Pada tanggal 15 Juli 1996, Sultan Hasanah Bolkiah berbicara tentang kewajiban untuk mengembangkan undang-undang hukum pidana, yaitu penerapan hukum syariat Islam yang di dalam Brunei Darussalam yang diawali pada bulan Oktober tahun 2013 oleh pihak pemerintahan Brunei Darussalam tersebut. Dalam penerapan hukum syariah Islam di Brunei itu dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 3 tahapan, seperti tahapan pertama pada tanggal 1 Mei 2014 yang dimana tahapan ini hanya membuat aturan paling ringan atau jenis pelanggaran ataupun sanksinya. Sedangkan tahapan yang kedua pada tanggal 1 Mei 2015 yang berisi hukuman bagi para peminum alkohol dan pencuri dengan memberikan hukuman potong tangan dan hukuman cambuk. Dan sedangkan tahapan yang ketiga pada tanggal 1 Mei 2016 ini tahapan terakhir yang berisi tentang hukuman rajam dan pancung bagi pelanggaran kejahatan seperti perzinahan, penistaan agama, dan penghinaan terhadap Al-Quran dan Nabi. Dan itulah hukum pidana yang di dalam
peraturan Brunei Darussalam. Sedangkan hukum perdata Islam di Brunei Darussalam pada awalnya hanya diatur dalam ranah perdata melalui ketentuan Islamic Family in Law, yaitu hukum keluarga Islam pada pasal 49 mengenai perceraian atas dasar li'an atau zina. Dan kemudian pada tahun 2013 Kesultanan Brunei Darussalam tersebut mengumumkan rencana untuk menetapkan kitab undang-undang hukum pidana yang didasarkan pada hukum syariah yang dikenal sebagai Syariah Penal Code Order. Dari ketiga negara di atas tadi ialah negara yang mayoritas penduduknya yang menganut Islam, tetapi dapat kita simpulkan bahwa hanya satu negara yang menganut hukum Islam sepenuhnya, seperti negara Brunei. Sedangkan Indonesia dan Malaysia tidak sepenuhnya menggunakan hukum Islam itu. Baik di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana hukum Islam di negara Singapura, di mana negara ini termasuk kelompok yang telah saya sampaikan di awal, yaitu kelompok yang warga negaranya dulu pernah mayoritas Islam. Tetapi untuk sekarang seperti yang kita ketahui ya, mayoritas orang Islam di Singapura sedikit dan menjadi minoritas. Yang akan kita bahas itu hukum Islam di Singapura itu. Di negara Singapura ada satu lembaga yang disebut dengan AMLA atau dimaksud dengan Administration of Islam Law. Itu merupakan komponen dalam sistem hukum Singapura. Dan AMLA diperkenalkan pada tahun 1966 oleh pemerintah Singapura untuk menggantikan dan mencabut undang-undang lama yang diwarisi dari sistem kolonial Inggris seperti ordinasi Muslim, dan untuk meningkatkan sistem administrasi hukum Islam yang di dalam sistem hukum Singapura tersebut. Dan di dalam Undang-Undang Administrasi Hukum Islam, AMLA ini merupakan pengundangan hukum Islam. Dan AMLA ini memberikan ruang yang fleksibel bagi Dewan Agama Islam, pengadilan agama Islam, pengadilan agama, dan pencatat perkawinan Islam dalam menerapkan hukum syariat. Dan pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuknya MUIS, yaitu Majelis Ulama Islam Singapura, yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan perekonomian kemasyarakatan dan kebudayaan Islam. Dan MUIS ini juga dikenal sebagai Dewan Agamanya Islam Singapura. Selain MUIS, ada juga Himpunan Dakwah Islamiyah Singapura yang disebut dengan Jamiah, dan Majelis Pendidikan Anak-anak Muslim yang disebut dengan Mendaki. MUIS ini merupakan suatu badan hukum yang mengurusi hal yang berkenaan dengan agama Islam di Singapura. Antara lain itu memusatkan terhadap pengumpulan zakat yang pada awalnya ditangani oleh masjid-masjid lokal. Dan selain itu juga MUIS ini mengambil alih administrasi wakaf. Kemudian juga MUIS juga bertanggung jawab untuk komite fatwa yang menjadi panitia haji. Dan sedangkan Jamiah itu sebuah lembaga yang mendirikan lembaga wakaf, pembukaan rumah sakit, dan pembangunan masjid atau madrasah, serta menyumbangkan uang dan fasilitas untuk hari-hari besar Islam seperti hari Maulid Nabi. Dan lembaga Mendaki ini yang bergerak di dalam bidang pendidikan, yang menangani permasalahan pendidikan anak-anak Muslim. Pada kali ini kita akan berbicara hukum Islam di Filipina. Jika kita berbicara hukum Islam di Filipina ini, kita akan mengacu kepada bangsa Moro,
di negara tersebut. Kenapa? Karena bangsa inilah yang menganut Islam di Filipina. Di sini kita akan ulas gimana sih hukum Islam di bangsa tersebut. Ketika Republik Filipina didirikan pada tahun 1946, orang-orang Moro dimasukkan dalam struktur pemerintahan tanpa izin terlebih dahulu terhadap orang Moro ini. Orang Moro ini didiskriminasi oleh pemerintah Filipina, sehingga terjadi konflik antara bangsa Moro dan pemerintah Filipina itu, sehingga membuat gerakan pembebasan National Liberation Front atau sebut dengan MNLIF. Ini adalah Front Pembelaan Nasional Moro, sehingga Filipina memberikan otonomi penuh bagi daerah Moro tersebut. Berdasarkan perjanjian masyarakat Moro yang akan mendapatkan hak otonomi penuh atas 13 provinsi di Filipina, seperti di Filipina Selatan. Pada masa kemerdekaan Filipina, warga Moro memakai kitab Konon Ahwal al-Syasyah. Al-Awal al-Syasyah ini adalah istilah bagi keseluruhan hukum yang menganut masalah keluarga dan peradilan Islam seperti hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, dan peradilan agama. Maka pada 23 Desember 1974, pemerintah Filipina menetapkan Komite Undang-Undang Kepresidenan untuk Kitab Undang-Undang Muslim di Filipina yang ditetapkan oleh Presiden Marcos, dan pada presiden yang sama juga ditetapkan Code of Muslim Personal Law. Code of Muslim Personal Law ini adalah peraturan perundang-undangan di Filipina yang mencakup umat Islam di negara tersebut, yang dimulai berlaku melalui keputusan presiden. Dan undang-undang ini mencakup status perdata seperti pernikahan dan perceraian, dan hubungan keluarga, hak asuh anak, wasiat dan warisan, kontrak adat, serta pengadilan syariah. Jika kita berbicara tentang hukum Islam di Thailand, maka akan merujuk ke bangsa Patani. Bangsa Patani ini ialah salah satu wilayah di Thailand dahulu yang pernah mengukir sejarah gemilang kejayaan Islam. Dan Patani ini memiliki kultur Melayu pada abad ke-15 sehingga menjadi sebuah negara Islam terbesar di Asia Tenggara. Tetapi Patani ini takluk pada tahun 1785 Masehi, dan kemudian Patani ini diresmikan menjadi wilayah Thailand pada tahun 1902, sehingga Patani menjadi sebagian kecil dari negara Thailand tersebut. Dan pada tahun 1943 dibentuk lembaga Komite Islam di Provinsi Patani yang didasari oleh ulama ternama pada waktu itu, dan diberikannya dan disebutkan sebagai LKI, yaitu Lembaga Komite Islam di Provinsi Patani, sehingga terbentuk pula LKI di provinsi di seluruh negeri Thailand yang penduduknya yang hanya sebagian besar Muslim. Pada produk hukum Islam pertama kali dikeluarkan oleh negara Thailand, yaitu produk hukum Patronage of Islam Act, yaitu undang-undang yang mengayomi Islam yang dibuat pada tahun 1945, yang berlaku hanya untuk orang Islam di Thailand secara keseluruhannya, dan berfungsi sebagai penasehat kepala pemerintahan dalam negeri dan Kementerian Pendidikan dalam urusan agama Islam. Dan setelah setahunnya keluarnya undang-undang yang mengatur terbentuknya lembaga Komite Islam itu, pemerintah Thailand mengeluarkan pula undang-undang pelaksanaan hukum keluarga Islam dan hukum waris, dan dikeluarkan di 4 provinsi saja,
yaitu di Provinsi Thailand Selatan, seperti Patani, Yala, Narathiwat, dan Setun. Dan setahun setelahnya juga dikeluarkan undang-undang yang bersih tentang mengayomi Islam dan urusan masjid yang berlaku bagi masyarakat Islam Thailand di provinsi manapun di negara Thailand tersebut. Dari kesimpulan negara-negara yang di atas tersebut dapat kita simpulkan bahwa cuma satu negara lah yang menganut Islam sempurna, yaitu Brunei Darussalam. Dan kelima negara tersebut tidak menganut hukum Islam murni, cuman hanya menganut hukum Islam perdata, sedangkan Brunei Darussalam itu menganut hukum Islam murni seperti perdata dan pidananya Islam. Baik, mungkin itu dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.